Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbani. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, baik, langsung saja kita akan mereview materi. Baik, yang pertama itu ada mengenai deskripsi benda. Terdapat ada 4 indikator, di mana deskripsi benda merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, orang, maupun konsep. Dalam pembentukannya, kata benda terbagi menjadi 2, yaitu kata benda nomina dasar dan kata benda nomina turunan. Dan juga ada perbedaan kata konkret dan kata abstrak, di mana kata konkret ini merupakan kata benda yang nyata atau bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya ialah koran, mobil, dan yang lainnya. Dan sedangkan kata abstrak ialah kata benda yang tak kasat mata atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya yaitu keyakinan, nasib, dan kebaikan. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu mengenai identifikasi diri, di mana indikator yang kita akan bahas ada 6. Yang pertama yaitu pengertian nama diri, yakni dipakai untuk menamai orang, tempat, maupun konsep atau gagasan. Yang kedua ada jenis nama diri, terdiri atas nama diri Tuhan, pesona berhubungan dengan kalender, benda khas geografi. Yang ketiga yaitu menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Yang keempat, karakteristik nama diri dan keluarga, yakni nama diri, toponimi, dan teori nama diri. Lalu ada menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya, seperti attribute status, dan assigned status. Dan materi yang terakhir ada menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Terdapat ada 5 indikator yang akan kita bahas pada materi kalimat sapaan ini. Yaitu kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyapa atau mendengar orang yang sedang diajak berbicara. Lalu ada ciri-ciri, di antaranya harus diawali huruf kapital, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Isi kalimat depan juga dipengaruhi adat istiadat, dan juga pemilihan benda kata sapaan dipengaruhi oleh status. Selanjutnya ada contoh kalimat sapaan, itu dibagi dalam berbagai daerah dan bahasa, di antaranya Bali, bahasa Dayak, Melayu, kebudayaan, dan Kutai. Dan yang keempat, kalimat sapaan untuk teman sebaya, dan yang terakhir kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu materi dialog, prolog, dan epilog. Sini ada 3 pembahasan, di mana dialog merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh 2 tokoh atau lebih dengan maksud tertentu. Untuk tujuan jalan cerita, fungsi ialah menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya. Berdialog terhadap teman sejawat dapat mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi. Sedangkan prolog merupakan pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Fungsi dari prolog itu sendiri untuk menerangkan dan membiarkan situasi. Yang terakhir ialah epilog, yakni bisa disebut juga outrope, yang merupakan salah satu karya sastra yang menampilkan kejutan di akhir cerita. Baik, selanjutnya materi yang kelima yaitu mengenai jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Di sini terdapat 6 indikator, di mana indikator yang pertama yaitu pengertian membaca yang diproses memahami pesan tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Yang kedua ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik, di antaranya tahu mengapa dia membaca, memahami apa yang dibacanya.
menguasai kecepatan membaca, dan yang terakhir mengenal media cetak. Yang ketiga, ada jenis membaca dan contohnya, yakni membaca dengan menyaring atau bersuara, dan membaca dengan senyap atau dalam hati. Yang keempat, pengertian membaca petunjuk, yakni tanda untuk memberitahu pemakaian, proses, cara, atau penggunaan. Yang kelima, ada contoh teks untuk pembaca petunjuk di antaranya melakukan sesuatu dan penggunaan obat. Dan terakhir, ada tata cara membaca dengan baik dan benar. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu mengenai tata cara membaca puisi dan teks. Terdapat 4 indikator yang kita akan bahas. Adapun indikator yang akan kita bahas pengertian puisi, yakni karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Yang kedua ada karakteristik puisi, diantaranya puisi lama dan puisi baru. Yang ketiga tata cara membaca puisi, diantaranya pemenggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi, dasar kejelasan vokal dan pengucapan yang sesuai gerak dan penampilan. Dan terakhir ada tata cara dalam membaca teks, yakni cara seseorang menerjemahkan tulisan menjadi pemenggalan kata. Dalam tata cara membaca teks terdapat aspek diantaranya pelafalan intonasi dan jeda yang tepat dalam membaca. Materi yang ketujuh ialah menulis tegak bersambung. Terdapat 3 indikator, di mana menulis tegak bersambung merupakan menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung. Aturan penulisan huruf sambung dalam buku garis 3 atau tebal. Di antaranya, pastikan siswa sudah dapat menguasai huruf cetak. Yang kedua, pengenalan huruf tegak sambung dengan cara merangkai titik-titik. Yang ketiga, siswa juga harus bisa menjiplak secara per huruf menggunakan buku halus dan membiasakan siswa untuk menulis huruf tegak bersambung. Jika sudah lancar, siswa dapat mencobanya di buku bergaris biasanya. Yang terakhir, ada contoh penulisan huruf sambung dalam buku garis 3. Materi selanjutnya yaitu materi ke-8 adalah ringkasan. Ada 3 indikator yang akan kita bahas. Adapun indikator yang akan kita bahas yang pertama yaitu ialah pengertian ringkasan dan ikhtisar. Gimana ringkasan merupakan sebuah karangan yang disajikan dari karangan yang panjang ke dalam rangkaian yang lebih pendek atau singkat. Sedangkan ikhtisar merupakan penulisan pokok-pokok masalah dan menulis apa saja tentang problematik permasalahan dalam sebuah wacana atau rangkaian yang pendek. Perbedaan ringkasan dan ikhtisar, salah satunya ialah ringkasan masih memperhatikan susunan atau sistematika karangan asli, sedangkan ikhtisar seluruh kesan yang ada dalam karangan asli dapat terwakili secara utuh. Yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun ringkasan. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-9 adalah parafrase. Terdapat 3 indikator, yaitu parafrase penulisan kembali sebuah karya dan mengurai tulisan tersebut tanpa mengubah makna asli dari karya sastra awal. Selanjutnya adalah dari beberapa ahli, yaitu membaca dan memahami karya sastra lama, kemudian mencatat kata kunci dan menjelaskan dengan redaksi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh parafrase terbagi menjadi 3 bagian, yaitu parafrasekan puisi menjadi prosa atau cerita anak menjadi puisi, dan naskah drama menjadi prosa atau cerita. Selanjutnya yaitu materi ke-10 mengenai surat resmi dan surat pribadi. Terdapat 6 indikator dalam materi tersebut. Materi surat resmi dan surat pribadi, di mana surat resmi digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi, maupun organisasi. Contohnya ialah surat undangan dinas maupun surat pengantar. Sedangkan surat pribadi ditunjukkan kepada perseorangan yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Contohnya surat kasih sayang kepada keluarga maupun
ke teman selanjutnya, ada banyak karakteristik surat resmi dan surat pribadi itu. Ada juga tata cara menulis surat pribadi dan surat resmi. Materi selanjutnya yaitu materi ke-11, yaitu mengenai formulir dan kwitansi. Terdapat 4 indikator, yaitu formulir dan kwitansi, di mana formulir merupakan kertas cetak yang dimulai catatan-catatan informasi atau instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu atau organisasi lain. Contohnya formulir adalah formulir pendaftaran ekskul di sekolah maupun formulir penilaian. Sedangkan kwitansi merupakan surat bukti penerimaan uang. Contohnya kwitansi bentuk pembayaran kepada toko. Dan materi yang terakhir yaitu materi ke-12, membahas tentang pidato. Terdapat 4 indikator, yakni tentang pidato, di mana materi ini menjelaskan pengertian, tujuan, langkah-langkah penulisan pidato, dan contoh pidato. Bagaimana pidato merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan penyampaian pendapat, ide, gagasan secara lisan. Pidato ini tidak hanya sekedar orasi belaka, tetapi memiliki tujuan agar pendengar mau melakukan hal yang dikatakan secara sukarela. Sebelum berpidato, harus menyiapkan naskah untuk memudahkan dan mendukung penampilan dalam berbicara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.